Jadi kebebasan untuk menjalankan ibadah, kebebasan sebagai manusia, freedom semuanya lah ya. Slogan-slogan yang sering disebutkan itu kan Free Palestine, Free Palestine. Nah, Free Palestine apa sih? Ya intinya ya ingin kebebasan seperti itu. Hanya kan legalitas, tadi kan disebut legalitas di PBB itu kemerdekaan penuh atau seperti apa? Jadi hanya pengakuan. Kalau hanya pengakuan ya sudah banyak negara-negara yang sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong. Keistimewaan dari tanah Palestina ini apa sih? Sepengetahuan Kang Muklis sama Kang Fitra ya. Iya. Tadi apa ya? Kalau dari umat Islam jelas Palestina itu punya keistimewaan karena dia banyak hadis Nabi yang menyebutkan itu ya. Iya kan. Ya bahkan tadi sudah disebutkan kan dalam surat Al-Isra satu. Kemudian dari versi lain dari saudara kita yang mungkin Yahudi dan Nasrani kan dia menganggap bahwa Palestina itu kalau Yahudi kan dia adalah yang si apa di sana ada Daud Sulaiman gitu. Sulaiman ya. Daud Sulaiman Sulaiman Temple. Ya seperti itu. Kemudian dari pihak Nasrani karena di sana ada kelahiran Nabi Isa di sana ya, Nazaret di Yerusalem. Jadi kalau kita melihat itu sebelumnya Baitul Maqdis itu kalau Palestina itu karena di sana adalah lahirnya para nabi di sana gitu kan, para nabi-nabi gitu kan. Jadi sangat istimewa di sana ya kalau bilang istimewa. Lebih kepada historical sejarah. Bagaimana para nabi lahir di sana? Gitu. Lahir di sana. Jadi para nabi itu kebanyakan kalau kita melihat nabi dan rasul itu kan banyak seperti itu ya. Tapi dalam Al-Qur'an itu kan yang dijelaskan itu 25 nabi dan rasul yang kita ingat gitu. Dan kebanyakan dari 25 itu kalau tidak salah ya, 18-19-nya itu dari sana, dari Palestina seperti itu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Sulaiman, Idris, sebagainya, Yahya dan sebagainya. Itu yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau lihat sejarah juga bahwa sebenarnya yang mendiami Palestina itu ada beberapa kaum gitu ya. Ada kaum Romawi, Persia, kemudian Yahudi, kemudian Nasrani dengan perang salib, tapi yang paling banyak itu kalau menurut sejarah itu tafsir itu kaum Islam sekitar 1200 tahun gitu. Jadi berapa 12 abad seperti 12 abad. Itu yang paling banyak kita. Jadi paling lama ya. Paling lama. Jadi dengan pertamanya zamannya Umar bin Khattab sampai Khilafah Utsmaniyah kalau nggak salah seperti itu. KNRP di Jawa Barat itu ya dalam masa pandemi ini ya. Iya. Kalau sebelum pandemi kita banyak mengadakan program-program, kita mengadakan event-event gitu ya. Event-event dongeng gitu kan. Oh iya, dongeng buat anak-anak itu keliling ya. Dongeng bersama sahabat Odi kan saya seperti Sabdekan Dana gitu kan. Kemudian kita ada Jaulah Syekh Palestina gitu kan. Kemudian kita ada penyebaran dai. Kemudian kita ya mengisi tarawih juga. Tarawih dan masih banyak sebetulnya gitu. Kemudian dalam masa pandemi ini karena dengan keterbatasan social distancing gitu kan. Sebenarnya kita di samping lewat media sosial gitu, kita ada di Jawa Barat sendiri itu ada marketing digital untuk KNRP gitu. Kalau sahabat sekalian gitu ya, bangsawan ID itu nanti lihat di smilepalestine.id, nanti di sana ada bisa lihat tentang Palestina, tentang kiprah tentang KNRP gitu untuk Palestina seperti apa gitu. Kegiatan KNRP. Masuk aja ke website smilepalestine.id. Seperti itu. Smilepalestine.id. Oke. Donasi digital lewat sana bisa seperti itu. Di sini ada penggalangan dana segala macam. Iya, ada di sana juga. Program-program. Saya tertarik sama yang tadi tuh yang dongeng
Itu ke anak-anak ya. Iya. Ya, Sebenarnya apa sih tujuan dari pendongengan itu? Apakah KNRP ini melihat kok generasi muda ini terutama anak-anak kayaknya sudah melupakan Palestina atau gimana? Tujuannya apa sih? Jadi kalau dongeng itu kan intinya kita bagaimana mengenalkan Palestina lewat edukasi seperti Iya. itu. Jadi dongeng dengan settingan menceritakan tentang kisah-kisah saudara-saudara kita di Palestina, itu kan. Biasanya kan dongeng intinya kan dongeng itu kan cerita. Nah, ini ceritanya dikondisikan bagaimana menceritakan tentang kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Ya tergantung audiensnya. Audiensnya ada anak-anak TK, SD, bahkan sampai SMA. Tapi dengan berbagai SMA juga ya, ada. dengan SMA juga. Artinya si pendongeng nanti akan mengkondisikan seperti itu. Ini audiensnya anak-anak TK. Bahkan kalau misalnya pengajarnya ibu-ibu juga bercerita dong, Bisa cuman juga ya. mengkondisikannya yang menerimanya ibu-ibu. Betul. Intinya bagaimana edukasi tentang Palestina tersampaikan gitu kan, tersampaikan. Artinya lebih ke cerita, kemudian dikolaborasikan dengan muhasabah. Nah itu Kalau ke anak-anak TK tuh dongengnya gimana? Apa dongeng perang juga? ya dongeng artinya tidak menggambarkan tentang peperangannya, cuman menggambarkan suatu kondisi. Nah biasanya menggunakan media boneka. Anak-anak kan lebih suka gitu kan, dengan media boneka seperti itu. Jadi komunikasi antara pendongeng dengan boneka itu, tapi membicarakan tentang masalah Palestina. iya. Bisa jadi nanti mungkin menceritakan pejuang-pejuang Islam itu, Salahuddin Al-Ayyubi seperti itu kan, iya, betul, yang membebaskan kota Palestina seperti itu. Sekaligus membangkitkan giroh anak-anak juga ya. Ya, seperti itu. Jadi tergantung juga. Kadang juga ada yang menyesuaikan event, misalnya kepahlawanan atau kemerdekaan Indonesia seperti itu. Jadi pendongeng juga mengkondisikan bagaimana sih menceritakan tentang kepahlawanan seperti itu. Nah nanti juga menceritakan tentang pahlawan-pahlawan Islam yang tentang pembebasan Palestina dan sebagainya. Jadi nggak semesti nggak harus cuma penggalangan dana ya, KNRP ini banyak kegiatan-kegiatan di baliknya. Ada pengenalan Palestina segala macam. Banyak sekali. Ya intinya sih untuk tahapan awal kita lebih banyak edukasi. Dari edukasi itu kan mereka menjadi lebih mengenal Palestina. Oh ternyata Lebih aware Palestina setidaknya ya. bukan hanya sebuah negara yang ada di jauh di sana gitu kan. Ternyata ada kedekatan, tadi sudah disebutkan kan tadi, ada kedekatan akidah, kemudian emosional dari sejarah bagaimana negara Palestina juga salah satu negara yang merupakan negara yang pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan di sana juga sebagian besar Muslim ya, kita di sini juga Muslim seperti itu. Kalau Purwakarta di mana sih kantornya? Purwakarta di mana Pak Muklis? Jalan Industri, Desa Maracang. Jalan Industri ya. Iya, Desa Maracang, Kecamatan Bagan Cikau. Di dekat mana tuh? Dekat ada pom bensin ya, pom bensin. Yang dekat Hotel Horizon, pom bensinnya. Ya. Setelahnya. Bener ya, setelah Horizon ya. Oh iya. Jadi kalau teman-teman mau main ke kantor KNRP nih, mau nyumbang apa segala macem atau mau tahu kegiatannya apa aja sih, boleh datang langsung ke kantor ya. Bisa konfirmasi dulu Konfirmasi dulu. Ada nanti nomor WA segala macam kita tulis di deskripsi. Kalau di Subang di mana, Pak? Kalau di Subang, karena sekarang masih gabung dengan Purwakarta ya, kita masih Purwakarta. Jadi kita areanya adalah Subang Purwakarta. Oh jadi Purwakarta Subang kantornya yang di Babakan Cikau itu ya? Iya. Oke. Palestina itu, Pak. Iya, Palestina. Apakah sudah merdeka atau kalau dari Indonesia sendiri kan sudah mengakui kemerdekaan Palestina ya? Kalau secara internasional gimana? Kalau secara internasional itu kan artinya harus ada hukum yang mengakui. Kalau di PBB sendiri kan status Palestina itu negara non anggota ya, negara Bukan anggota. Bukan anggota, tapi ada 135 negara kalau tidak salah yang sudah mengakui kemerdekaan Palestina, dan kurang lebih 82% lah dari anggota PBB itu sendiri. Dan ketika ada kegiatan-kegiatan yang diundang juga seperti itu, cuman statusnya status bukan anggota seperti itu, karena ada sebagian juga yang belum mengakui kemerdekaan Palestina seperti itu. Oke. Selama ini kan yang kita tahu nih ya,
konflik Palestina Israel ini kan setahu kita orang awam ya, itu kan konflik agama antara Muslim dan Yahudi, antara Islam dengan Yahudi ya. Apakah ada agama-agama lain atau orang-orang dari agama lain lah ya di luar Islam yang ternyata bersimpati juga dan ikut membantu perjuangan rakyat Palestina? KNRP ini kan lembaga sosial kemanusiaan seperti itu. Dan ternyata bukan hanya orang Muslim yang membantu lewat KNRP, Muslim pun banyak seperti itu. Non-Muslim di Indonesia juga banyak yang membantu. Indonesia banyak. Bahkan kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu, kegiatan-kegiatan edukasi kepalestinaan ke lembaga-lembaga non-Muslim. Artinya mereka yang meminta. Kalau mau ngundang KNRP nih, misal contohnya yang tadi itu dongeng misalnya ada di masjid, misal di lingkungan saya ada masjid nih, pengen dong ngundang KNRP, itu kemana kontaknya? Bisa datang ke kantor atau ada kontak WA gitu biar lebih. Kalau misalkan ada lembaga atau mungkin perorangan atau lembaga gitu yang ingin bekerja sama dengan KNRP gitu kan, untuk mengundang para mubalik atau mungkin tadi dongeng gitu, bisa nanti hubungi ke nomor 0852 0852 111 satunya 4 kali 3 kali 111 23036 atau mungkin kayak itu ada WhatsApp-nya ya? Ada WhatsApp-nya, jadi langsung ke Pak Manajernya langsung. Jadi nanti ke saya, saya sebagai perwakilan wilayah Jawa Barat gitu kan, karena saya ditunjuk untuk Purwakarta Subang. Purwakarta Subang bisa langsung ke nomor saya nomor itu. Oke, kalau teman-teman nih lingkungannya mungkin di masjidnya mau ngundang KNRP buat anak-anak, jadi dongeng itu nggak cuma buat anak-anak, ibu-ibu pun bisa ya. Jadi ini bunda nih majelis taklim, siapa tahu mau didongengin kan, udah lama nggak didongengin, bisa langsung ke nomor WA yang tadi. Biasanya undangan dari yang permintaan dari lembaga-lembaga atau masyarakat tuh paling banyak undangan apa sih? Ya sebelum pandemi ini tentang masalah ya dongeng, terutama dongeng karena itu paling banyak. Sekolah-sekolah biasanya. Kemudian Jaulah Syekh itu artinya kita mendatangkan Syekh dari Palestina. Oh, ada juga. Ya, Syekh dari Palestina. Itu tiap bulan ada atau seminggu sekali ada? Ada periode-periode tertentu sih. Hanya saat pandemi ini kita belum ada. Ya. Jadi kalau Syekh itu datang ke sini, misal mengisi pengajian, itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Ada penerjemahnya kan ada. Ada penerjemahnya. Ada ya. Ada penerjemahnya. Jadi nggak ngerti bahasa Arab, ikut aja. Tenang, ada penerjemah. Oke. Jadi Purwakarta sendiri sudah pernah kedatangan ya? Sudah sering. Oh, sering. Sudah sering mendatangkan Syekh gitu kan. Ya kegiatan event-event yang lain mau parenting ataupun konser, ada permintaan konser dari sekolah gitu kan, mendatangkan kalau istilahnya apa, grup musik opik gitu kan, opik atau apa. Opik. Ini apa, opik penyanyi opik. Oh. Penyanyi opik gitu. Nasyid ada juga nasyid. Ada. Ini mantan nasyid. Dulu pernah juara berapa ya? Juara 1 di Purwakarta. Tahun berapa tuh? Aduh, tahun berapa lupa. Udah lama. Masih kedengeran sisa-sisa suara bassnya masih ada lah. Di Palestina sekarang ini ada penjajahan gitu kan. Jadi ingin hidup yang bebas gitu, beribadah dengan bebas, dengan pokoknya kebebasan beribadah, kebebasan mencari pekerjaan dan sebagainya gitu. Tidak ada kekangan dari penjajah gitu kan. Kalau sekarang ini kan di Palestina itu mengekang gitu kan. Bahkan kalau kita lihat gitu kan, dia mendirikan tembok gitu kan. Tembok di Palestina itu pembatas itu tingginya 7 meter. Jadi kalau kita biasanya 7 meter. Ya. Kalau tembok Berlin aja sekitar 3 tempat. 5 meter. Iya. Itu di orang-orang Zionis Israel membangun pembatas antara pembatas wilayah yang dianggap Israel sama Palestina itu 7 meter. Bayangin 7 meter 8 meter.
sampai seberapa berarti gitu. tingginya ke atas 7 meter, ke bawah juga 7 meter. Iya. Karena menghindari pembuatan terowongan. Terowongan gitu kan. 14 meter total. Jadi apa ya, sangat ya itu sebenarnya temboknya dihancurkan gitu kan. Gitu kan. Seperti itu. Jadi kebebasan untuk menjalankan ibadah, kebebasan sebagai manusia, freedom semuanya lah ya. Mungkin kita bisa menambahkan. Ya, intinya kan slogan-slogan yang sering disebutkan itu kan Free Palestine, Free Palestine. Kalau Free Palestine apa sih? Ya intinya ya ingin kebebasan seperti itu. Ingin kebebasan seperti itu. Karena kalau misalnya pengakuan juga sudah banyak negara-negara yang mengakui Palestina seperti Kemerdekaannya ya. kemerdekaan. Hanya kan legalitas, tadi kan disebut legalitas di PBB itu kemerdekaan penuh atau seperti apa. Jadi hanya pengakuan. Kalau hanya pengakuan ya sudah banyak negara-negara yang sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Ya, Intifadah itu gerakan dari ini Hamas ya. Oh, dari Hamas ya. Hamas. Jadi apa ya? Ya istilahnya karena ingin memerdekakan diri gitu ya. Memerdekakan diri, kemudian mereka bersama-sama untuk tadi itu mengatakan membentuk gerakan Intifadah gitu kan, seperti itu. Itu dari Hamas, dari Jadi intinya ada gerakan perlawanan nah, dengan perlawanan. keterbatasan dengan persenjataan yang ada. Intifada ini kan lebih dikenal dengan gerakan lempar batu seperti itu. Itu kan pakai ketepel seperti itu dan ya. Dengan jadi senjata modern lah ya, dilawan dengan batu-batu ya. dengan senjata-senjata yang ada ya, dengan peralatan yang ada, batu dan sebagainya. Kalau ada teman-teman yang dengerin podcast nih, mereka mau bantu Palestina, sebenarnya kalau datang kan agak sulit ya. Kalau mereka mau bantu atau mau lihat kegiatan bisa di Instagram ya. Bisa. Ya. Kalau Instagram pusatnya di mana? KNRP Jabar ya. KNRP Jabar. Iya. Nanti mungkin bisa dituliskan di sana. Oh, nanti ditulis di akun Instagramnya, deskripsi aja ya. deskripsi. Akun Instagram ada ya, Ada Facebook, Facebook, ada email ada, WA juga ada. Jadi kalau teman-teman mau bantu, bahkan nomor rekening. nomor rekening juga ada. Untuk rekening donasi Palestina gitu kan. Ini untuk daerah Purwakarta. Oh iya, itu, boleh. Itu nanti ada di Bank Syariah Mandiri. Syariah. Kalau sekarang adalah Bank Indonesia Syariah ya. Syariah Indonesia. Iya, BSI Nomor ya. kodenya adalah 451, kemudian nomor 99504 0100 0101 400. Jadi Oke. ini Atas nama atas KNRP. karena Purwakarta. KNRP Purwakarta. Dan juga di Bank CIMB Niaga Syariah. CIMB, oke. Nomor kodenya 022, kemudian nomornya 821 90 10.014. Oke. Kalau teman-teman mau nggak mau datang langsung, nggak mau ke kantor, nggak mau kontak siapapun, mau langsung transfer aja langsung transfer. Kalau udah transfer ini konfirmasi juga ya, konfirmasi juga. Terus konfirmasi juga ke 0852 111 230 36 atau ke 0856 2031 724. Kalau konfirmasi itu fungsinya buat apa, Kak? Tracing ya. Tracing data aja. Jadi kan ada orang yang gue transfer aja. Iya. Oke. Terima kasih udah datang Kang Muklis, Kang Fitra. Mungkin ada kata-kata terakhir buat teman-teman mengenai Palestina atau mengenai KNRP, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat kaum muslimin dan sahabat bangsawan.id ya. Iya. Ini channel bangsawan.id. Bangsawan.id. Ya barangkali para muslimin, para yang saat ini ada kelebihan hartanya gitu kan. Mungkin sekarang ini kan mungkin masa pandemi dan sebagainya gitu kan. Ya kami sebagai lembaga kemanusiaan sosial KNRP bisa menerima donasi dari Bapak sekalian atau Ibu sekalian gitu kan. Dan insya Allah kami akan salurkan sesuai dengan akadnya dan insya Allah nyampe ke para donatur gitu seperti itu. Dan
Bapak Ibu dan adik sekalian bisa ngecek di website kami di smilepalestine.id atau KNLP Jabar. Di Instagram di juga. YouTube, di Facebook. YouTube-nya ada juga ya. Ada juga. Silakan ngecek di sana. Banyak program-program yang kita tawarkan untuk membantu saudara kita di Palestina seperti itu. Itu mungkin dari saya. Dari Kang Fitra mungkin ada tambahan. Ya, intinya sih bahwa kita sebagai lembaga kemanusiaan yang mengajak sebesar-besarnya gitu kan kepada para pemirsa di bangsawan.id untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kita sebagai lembaga yang memang khusus membantu rakyat Palestina gitu kan, bergerak. Artinya membantu rakyat Palestina itu kan rakyat Palestina yang ada dimanapun. Jadi sampai saat ini kan sebagian besar rakyat Palestina itu kan tersebar. Jadi bukan hanya yang sekarang ada di Gaza sama di tepi barat, tapi justru malah sebagian besarnya itu tersebar di negara-negara tetangganya, pengungsi ya. Camp-camp pengungsi. Artinya kan kebutuhan pengungsi itu kan sangat besar. Berarti pengungsi itu di tenda-tenda ya. Tenda-tenda. Misalnya ada yang di Turki, Yordania, Suriah dan sebagainya. Di Suriah. Dengan di Suriah pun dengan kondisi sekarang negara Suriah yang dalam kondisi peperangan juga kan terbatas. Artinya mereka hidup di negara tetangga itu kan dengan kondisi yang terbatas bantuan dari negara yang menerimanya, ya maka mereka membutuhkan bantuan-bantuan kita. Kalau kita bukan menganggap bahwa mereka itu bukan sebagai Muslim seperti itu, ya kita sebagai manusia, makanya disebutkan bahwa kita sebagai lembaga organisasi kemanusiaan seperti itu. Jadi kita dari sisi manusia ya, tidak menganggap bahwa mereka itu sebagai Muslim dan sebagainya. Tentunya kalau kita sebagai Muslim pasti berupaya membantu saudara-saudara kita Muslim. Tapi kita lihat dari sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan saja sudah menggetarkan kita untuk membantu, apalagi dari sisi kita sebagai Muslim. Ya, jadi kalau teman-teman mau membantu, insya Allah pasti dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih udah datang Kang Muklis, Kang Fitra untuk menjelaskan tentang KNRP dan kondisi Palestina. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan semakin memahami kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pocong Podcast, pojok curhat dan omong-omong, bukan omong kosong.